Sobat Badak, selamat sore nih ya. Balik lagi di podcast Entah Pentul bersama dengan Ucil dan Gita. ya, jadi kita long shift banget hari ini ya. Gita ya. Iya, kita ini long shift banget ya hari ini. Tapi Kan kedengaran hari kan ini suaranya kan ya. ini ya minggu produktif. Ucil ngomong-ngomong kenapa suaranya begitu? Iya, jadi rada gak enak kan emang tenggorokannya Ucil. Makan kayak kita dong, nggak sambil makan permen. Nah, kalau Ucil tuh emang rada apa ya? Karena waktu itu tenggorokannya lagi sakit. Terus? Udah sembuh. Terus? Teriak-teriak lagi. Balik lagi begini. Jadi kayaknya kesannya ada dahak yang di sini. Emang nggak ini gitu nggak apa namanya nggak gregetan gitu? Gregetan, jadi kadang-kadang tuh suka gitu sendiri. Iya sampai bisa keluar kan kita soalnya kalau misalkan lagi berdahak juga sama kayak gitu. Tapi ini bukan dahak. Apa? Tapi ini bukan dahak, tapi kayak suaranya kayak mau habis gitu, tapi bukan Iya, habis. Oh, tapi bukan habis. Bukan dahak, bukan ketahan. Jadi apa? Ketahan. Tapi bukan... Suara habis itu belum tentu berdahak. Iya, jadi kenapa itu suara? Ya karena teriak-teriak. Jadi Ya, makanya karena teriak-teriak. teriak-teriak. Ya namanya juga kalau misalkan kita lagi nge-host nih ya. Iya, Ini makanya keluh minum kesah. kartan bergercap badan. Iya bener, masuk terus ya memang kamu ya. Bentar dulu, kalau misalkan kita nih ya, kalau misalkan nge-host nih, ini keluh kesah host ya. Kalau kita nadanya pelan, ngomongnya pelan, dikira lemes. Bener. Nanti kalau kita teriak-teriak begini Suaranya suaranya habis. kita. Suaranya habis. Tapi heran adalah suara aku nggak pernah habis tahu. Nah, kamu belum pernah ketimpa barbel aja di sini kan? Saya sudah ketimpa barbel di sini. Jadi emang agak sedikit berefek itu ya. Nah dulu saya terima kasih banyak. Saya sudah Nah. kebanyakan tertimpa masalah. Nah, tapi masalahnya kan di pala ya, bukan di leher. Kalau saya kan di leher ya. Jadi ya beginilah suara saya. Tapi ya pasti 2 hari 3 hari ke depan barulah kelar gitu. Iya, soalnya dari kemarin suara dia kayak gitu. Iya. Udah enak nih ya. Tadi tiba-tiba jadinya serak lagi. Serak lagi, gitu. terus nanti tiba-tiba enak lagi gitu. Emang Jadi kalau suara kayak gini kita nggak boleh makan manis ya? boleh-boleh aja Emang nggak apa-apa sebenarnya. kan sebenarnya? Gak apa-apa, cuman kalau misalkan Ucil minumnya air putih, lihat tuh, udah 2 kali ngisi tuh. Kenapa sih kamu bilang itu kan itu mahal? Enggak, bukan mahalnya karena ngincar yang isi di dalamnya. Ya kan ada yang 1 liter. Ya itu juga Enggak itu nggak nyampe 1 liter. nyampe. Berat bersihnya itu 1,2 liter, Nah, terus yang biasa aku beli yang gede itu 2 liter. emang ya? Iya. Lah, berarti kalau misalkan lagi ke toko-toko gitu kan kalau mau beli saya bilangnya beli yang 1 literan dong, pastinya segede itu berarti salah dong. Itu kayaknya sih mereka menganggapnya kalau itu 1 liter ya. Jadi 2 liter itu ternyata ya. Nah, Tiba-tiba ditanya ya sama si Pak Anugrah. Kamu tuh Panugrah tahu itu yang mana bukan? Pak Nugroho ya Panang. Oh, Panang, Ya, ya, kenapa? Panang. Tanya itu ya, Oh, Mimi, berotot Bapak-bapak. kali ukuran Bukan, tadi bajumu. atasnya ada. Tolong anuin dong ke atasin dikit. Nah, Dikit aja. sampai si Pak Anugrah kelihatan. Nah, ya. Oh iya. Emang mau diliatin ke atasnya tapi dia cat lagi ya. Oh, bener deh cuma segitu doang ternyata. Oh iya udah segitu doang. Ya, Ukuran bajumu size apa ini? Jadi ini bajunya dari dulu ini size-nya XL. Udah XL, tapi kan dulu ini baju SMA ya. Jadi Oh, saya kebetulan pakainya kamu nggak pakai SMA. baju, nggak ganti baju dari SMA? Bukan gak ganti baju, ini adanya baju ini di rumah. Kalau misalkan baju-baju lain masih dicuci. Oh gitu. Jadinya masih pakai baju ini dulu ya. Mohon maaf kalau ketat ya. Tapi kan cuma ketat di tangan doang ya. Ah. Nah, minum lemon anget tuh seger kalau lagi serak gitu. Iya, biasanya juga yang anget-anget katanya kalau misalkan mau Enggak, minum bagus itu lemon. pakai lemon. Kamu tahu kecap kan? Diperusin lemon. Aku gitu kalau suaranya habis. Nah, aku nggak kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan aku tuh biarin aja kalau aku ya, karena nanti bakal balik lagi Tapi kalau nggak misalkan kita minum air. Nggak bisa ngomong. Bisa ngomongin ngomong. Bisa, temen kayak ngomongnya tuh nggak enak gitu ya. Ini temanya apa kita ya? Kebetulan tadi Oh iya kesenggol benar. juga. Tadi temanya kita itu adalah makanan apa? Appetizer favorit keluarga kalian. Nah, appetizer itu adalah salah satu makanan pembuka Bukan ya. salah satu, itu namanya makanan pembuka. Hidangan Jenisnya itu pembuka. hidangan pembuka. Kalau main Nah. course itu makanan utama, kalau dessert itu makanan di akhir yang manis-manis Ini biasanya. kalau di atas, di belakang kita lebih ke apa ya? Ini ke appetizer. Ya. Iya, karena ini kan Biasanya kalau berbau-bau kayak gini- manis dan asin. Bukannya manis semua. Mana asinnya? Coba kamu bayangin kamu makan itu apa tuh namanya? Itu namanya apa? smoothie bowl kan? Iya. Smoothie bowl itu dimakannya awal apa akhir? Bukan ini bubur loh. Oh, ini kebetulan memang bubur ayam Haji Naib ya. Emang ada ini juga bubur ayam Haji Naib begini. Dia pakai beris-beris juga ya bubur ayam Haji Naib ini. Kalau bilang mau smoothies bowl itu kayak kok warnanya begini. Iya, jadi itu ada oatnya, ada oatnya.
Gitu. Jadi ya begitu. Ya Nah, ini rasanya tuh makanan. asin dong, rasanya manis. Iya, rasanya manis, tapi kalau misalkan dimakan di akhir lebih begah nggak sih karena udah makan main course? Tapi ini lebih ke main course-nya nggak sih? Ya udah deh ya, kita mendingan daripada bahas ini kita bahas yang lain ya. Apa kita searching aja? Apa perbedaan dessert dan juga appetizer? Appetizer. Karena Nah, kadang-kadang juga aku suka ke apa ya? kebalik. Kebalik. Nah, gitu. kalau Ucil tuh dulu belajar dari tata boga di sekolah Ucil. Uci suka masak ya? Ucil dulu SMA itu ikutan tata boga 3 tahun. Hmm. Jadi bisa-bisa masak tuh. Itu high school. Enggak, jadi kayak ada satu mata pelajaran gitu. Kalau di sekolah Ucil tuh ada mata pelajaran seni sama keterampilan. Kalau seni itu dibagi jadi 4 kalau nggak salah ya. Ada seni akustik, main gitar. Ada seni teater. Terus abis itu ada seni rupa. Sama ada seni... Bela diri. Bukan, nggak tahu deh. Satu lagi lupa. Tapi itu ya. Terus kalau Ya. misalkan keterampilan tuh ada banyak. Ada tekbud namanya teknologi budaya. Jadi dia itu tanam-tanaman. Oke. Ya itu. Terus abis itu ada tata boga. Nah itu tata boga yang masak-masak. Oke. Gitu. Jangan-jangan tanamannya ditaruh di sini ya dari Oh dulu. bukan dong. Ini emang ada hidrogelnya ada kan ya. Jadi kalau misalkan Ucil tuh dulu suka masak-masak. Kalau appetizer sama dessert itu diajarin juga tuh. Bedanya Kalau appetizer appetizer itu adalah makanan hidangan pembuka yang biasanya digunakan untuk menggugah selera untuk makan lagi ke main course. Jadi bridging ke main course. kok jodohnya sih, contohnya apa? Contohnya itu kalau misalkan Appetizer. makanan Jepang, Hah? kalau appetizernya itu ada namanya gyoza. Gyoza. Oh, gyoza itu ternyata main course. Gyoza itu lagi kan, gyoza itu Gyoza itu appetizer. Appetizer. Nah, itu salah satunya. Ada scallop apa. Nah, itu juga appetizer. Nggak, soalnya kita kalau misalkan lagi ke siesta itu, sushi itu, ya kan ya. Kita pas akan apa sih namanya, makanan pembukanya biasanya makannya mentah-mentah, appetizernya kayak salmon mentah, terus kalau nggak si gurita yang kecil itu. Nah, gyozanya dimakannya terakhir. Nah, kadang-kadang tuh ada yang salah kaprah juga karena appetizer itu lebih banyak ke asinnya. Appetizer itu makanan asin. Lebih banyak ke asinnya. Tapi ada manisnya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada manisnya. Kayak risol. Risol itu bisa jadi appetizer. Hah? Risol itu bisa jadi appetizer ya, bisa jadi. Karena dia itu ada manisnya. Ada apa sih? Ini loh, nggak kelihatan tulisannya. Kirain ngeliatin siapa gitu ya. Ini. Oh iya. Lebih ke gorengan dong ya. Kalau memang Indonesia memang lebih banyak ke Iya, gorengan kebanyakan ya. soalnya kalau misalkan kayak ke tempat-tempat makan, misalkan tempat makan Indonesia, masakan rumah kan, kalau sama keluarga lebih seringnya kalau masakan rumah kan, kayak si yang kayak gitu-gitulah. Appetizer itu kebanyakan kayak tahu petis, Iya. tempe mendoan, Tahu gitu lada kan. garam. Tahu lada garam. Bener banget. Iya, jadi kayak itu sebenarnya lebih bukan appetizer sih, lebih ke misalkan kita makan ada main course-nya nih. Ini tuh tambahan buat makanan utama gitu. Iya, kadang-kadang juga begitu kan. Apalagi orang Indonesia itu yang dijual di pinggiran itu bukan appetizer, main course semua biasanya rata-rata. Nasi kuning main course, bubur ayam main course. Kalau warteg Gitu-gitu. apa dong ya, appetizer-nya kerupuk? Kalau warteg itu appetizernya abang parkirnya ya. Jadi di depan itu kan parkir dulu dia ya, jadi begitu. Tapi tidak menggugah selera dong kalau kayak gitu. Benar ya. Kalau misalkan warteg itu kan touchscreen ya. Iya, Jadi kalau touchscreen. dipencet langsung keluar Kan makanannya. warteg itu adalah singkatan dari warung teknologi, guys. Wah, itu dia ya. Jadi kalau misalkan ke warteg nanti bisa tanyain iPhone 13 Max Pro ada nggak? Nah, karena kan teknologi kan, Iya, bener dong. benar. Ya. Karena dia tuh kayak cuman di tek gitu. Nah, ya jadi langsung ini ya. Oh, jadi sebenarnya ya, fungsi dari appetizer itu adalah dia adalah makanan pembuka yang bisa menggugah selera kita untuk masuk ke main course. Main course. gitu Lalu ya. setelah main course itu kan makanan hidangan utama. Biasanya hidangan utama itu banyak-banyak yang asin-asin, pedas-pedas, gurih. Ya sudah, waduh aja. Ntar dulu ya. Nah, terus setelah itu kalau misalkan dessert biasanya baru manis-manis sebagai pencuci mulut. Benar. Untuk menghilangkan bau dari makanan si main course tadi gitu ya. Kan ada nih kadang-kadang yang apalagi di restoran-restoran Jakarta, kalau misalkan anak kerja sekarang tuh bilangnya tuh fine dining gitu-gitu. Fine dining, iya Ya, benar kayak banget. gitu ya. Makanan-makanan di atas Itu gedung. sebenarnya kita tuh nggak suka kayak gitu. Karena makanannya dikit tapi mahal, jadi nggak kenyang. Benar, iya, makanannya karena mereka itu ada porsiannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak misalkan nih spaghetti ya. Iya. Spaghetti piringnya segede ini. Tapi cuma diputer-puter cuma segini doang nih. Iya,
itu. Ya Nah, Allah. karena mereka itu sebenarnya bukan menjual makanan tapi Menjual estetika. estetikanya. Benar. Ya, maksudnya kalau misalkan kayak gitu mungkin pasarnya tuh bukan saya ya. Iya. Pasarnya tuh mungkin bukan orang-orang kayak aku gitu kan. Yang Apalagi lebih- kalau yang suka makan nasi Padang ya 2 bungkus udah nggak bisa banget deh ke sana ya. Itu cuman kayak ngecolekin doang tuh cacing di perut dan tuh rasanya biasanya tuh aneh karena kadang-kadang mereka itu kayak bikin makanannya tuh ya karena tadi dijualnya itu estetikanya gitu loh, jadi kayak seni dari menghidangkan masakannya kayak gitu loh, jadi makanannya rasanya tuh aneh, apa karena nggak cocok digangguin? Mungkin nggak cocok kali ya, tapi kan memang beberapa rata-rata yang fine dining itu kalau kita biasanya ngebandingin sama makanan-makanan pinggir jalan, Iya. biasanya makanan pinggir jalan itu lebih berasa daripada makanan-makanan fine dining. Biasanya makanan-makanan fine dining itu rada-rada nggak berasa, gurihnya apa segala macam, jadi kayak ada yang kurang gitu. Enggak, misalkan kalau pernah kita makan ya, rasanya kalau misalkan kayak manis ya udah cenderung manis aja. Misalkan makannya sebenarnya makanan asin gitu, misalnya kayak spaghetti, tapi dia rasa tuh cenderungnya lebih ke manis. Misalkan kayak ke pedas gitu, ya kaki saya injek aja nggak ada Saya pikir orangnya. apa ini kan? Saya pengen taruh kaki di sini, Oh, kok ada kita kaki semua, Anda. karena kita semua emang nyeker ya Iya, konsepnya terus, ya. terus lanjut. Tapi kalau kamu pernah main makan fine dining gitu? Fine dining secara nggak langsung pernah, kalau di nikahan-nikahan tuh sempat beberapa ada yang ngajakin fine Makanannya dining itu kan. fine dining ya. Kalau nikahan ya, Iya. kadang-kadang ada yang fine dining, kadang-kadang ada yang makan meja, kadang-kadang ada yang makan prasmanan gitu. Apa bedanya? Beda. Kalau aku keseringan kalau Kalau makan meja itu disuguhin di meja semuanya. Oh, jadi kita nggak milih ya? Kita nggak milih. Kalau makanan prasmanan udah di tengah, kita pilih. Kita jalan tuh, ya kan, di tengah kan. Kalau makanan fine dining biasanya kita pesan sendiri. Oh, dikasih buku menunya. Dikasih buku menunya, kita pesan, nanti gak usah bayar, intinya gitu doang kan. Bayar tahu. Enggak dong, kalau di nikahan mah gak bayar. Masukin amplop kita. Oh iya kan, bisa jaga pakai duit monopoli di depan. Tolong dong yang mau nikahan adain tuh yang fine dining gitu, kita undang gitu. Soalnya kita kebanyakan kondangannya itu standing party. Ya, boleh. Boleh juga nanti ajak klub sobat badak ke sana ya. Kalau misalkan takut makanannya nggak habis, tenang. Kita semua bisa berhak untuk menghabiskan. Itu ya. kayak itu adalah makanan. Tahu nggak makanan kondangan itu makanan kesukaan siapa? Sukaan siapa? Kakak April Lili. Oh, dia suka makan kondangan ya? Nah, kalau Ucil nggak suka makanan tengahnya justru. Sama. Karena makanan tengah itu basic, begitu-begitu aja. Iya. Jadi lebih sukanya keliling di tenda-tenda kecil yang aja. Jadi kayak misalkan nih, paling pertama itu pasti kambing guling. Kenapa? Karena kambing guling pasti selalu habis duluan yang pertama, kambing guling. Suka kambing. Terus habis itu makanan pinggiran tuh biasanya banyak kayak siomay. Ya, bakso Malang, biasanya soto. Ada sup juga Kadang-kadang ada sushi. Kadang-kadang ada sushi, kadang-kadang ada steak juga. Kadang-kadang ada lava cake. Iya. Semuanya kita sebutin, bukan kadang-kadang lagi dong namanya. Tapi kan maksudnya ya makanan-makanan pinggiran yang di kawinan-kawinan itu lebih menarik sebenarnya kalau misalkan menurut Ucil ya kan? Iya, menurut Ucil ya. Jadi jangan disamain sama yang lain ya. Sama aku juga, kata Pak Nugra tuh. Iya, sup itu enak bener. Kalau aku kalau kondangan yang aku cari soalnya kalau sup itu dia jatuhnya appetizer atau main course? Main course. Enggak. Appetizer kan dia. Karena kalau main course itu posisinya harus ada yang namanya karbohidrat, protein, sama sayurannya, vitaminnya gitu. Oke, kalau yang nasi bener. Jadi kalau misalkan kita itu kalau datang kondangan, kenapa kita nggak ngambil nasi? Kadang-kadang datang sih ke booth yang bagian prasmanannya makanan-makanan berat, tapi yang diambil paling kayak menu ayamnya atau dagingnya aja, nasinya. Iya. Karena biar tidak cepat kenyang. Nah, kalau misalkan Ucil tuh nggak suka makanan tengahnya, karena makanan tengah tuh biasanya standar-standar aja. Yang pertama itu makanan kondangan. Kalau nggak mie itu nasi goreng. Ya. Biasanya tuh nasi gorengnya yang nggak pakai kecap ya, nasi goreng yang benar-benar putih nasi gitu. Goreng ini namanya nasi goreng Thailand. Ya itulah ya. Terus habis itu nextnya biasanya kalau nggak mie bihun. Nextnya tuh biasanya tuh ya. Habis kalau nggak mie bihun, nextnya pasti sayur. Ya. Nextnya lagi biasanya baru daging. Kayak beef teriyaki. Iya, nggak pernah. Susah. Biasanya rendang. Biasanya rendang, ayam kecap. Ayam kecap, ayam goreng mentega. Kalau nggak ayam kalasan. Atau enggak ayam taliwang. Ayam taliwang itu kan pakai ayam bakar, taliwang. Bukan ayam goreng, tapi pakai bumbunya lengkuas. Oh, itu ayam serundeng. Ayam serundeng biasanya. Nah, setelah itu dari ayam serundeng biasanya sop. Iya, itu di ujung.
sop bakso. Iya, terus sop ayam, terus sebelahnya kerupuk udang. Benar. Terus atau enggak kerupuk putih. Terus kayaknya si Kak Ucil ini ya, dia itu selain jadi host sampingannya itu jadi mbak-mbak mas-mas yang prasmanan kayaknya. Karena ya. kan dulu apal dia. Karena kan dulu kan sering ngambil event-event kan. Jadi master of ceremony-nya di kawinan-kawinan gitu. Jadi kalau ngelihat makanan prasmanan tuh udah kayak ya ilah ini kayak gini lagi gitu. Lagi nggak musim ya kondangan. Ih kata siapa kita kemarin baru kondangan. Belakangan ini karena semenjak lagi ada udah penurunan angka Covid ya. Jadi mungkin kondangan-kondangan ini udah boleh dilakukan secara offline ya. Banyak. Kemarin aku baru kondangan. Mungkin dari sekitarnya Pak Nugra aja kali, tapi kemarin kita kondangan tuh sebelum nggak makan apa-apa. Gara-gara udah makan sebelumnya. Jadi habis makan siang baru kondangan kayak pas datang ke sana ternyata makanannya enak-enak, agak menyesal sih. Tapi kalau misalkan dipaksa nanti saya gitu. Paling enak tuh makanan-makanan pinggiran tuh ada es podeng juga tuh. Kadang-kadang ada es-esan, es pisang ada hijau. ini tahu gak sih sop ayam soto. Enggak ini apa namanya yang pakai kepiting? Apa namanya yang pakai kepiting sop? Sop ada kepiting, ada telurnya. Sup krim. Bukan sup krim. Jadi kuahnya itu kental. Ya, terus ada daging kepitingnya. Itu namanya depannya A deh, aduh lupa. Iya. Sop. Ada kepiting sama jagung ya kan? Ada kepiting sama jagung. Iya. Sop apa tuh namanya? Cream soup. Cream soup itu kalau misalkan cream soup kuahnya nggak terlalu bening, kuahnya ya, pokoknya itu. Aku tahu lah. Itu pokoknya aku ya tahu itu kuah itu namanya apa ya? Tapi aku malah itu juga enak tuh. Kalau misalkan udah kebanyakan makan soalnya enak. Iya, nggak bisa terlalu banyak. Asparagus. Iya, sop asparagus tuh biasanya di pinggiran, dia nggak mau di tengah, nggak yang di prasmanan. Sop asparagus. Jadi kalau misalkan nanti kamu nikah, yang harus ada di nikahan kamu ada apa? Nah, kalau aku pasti makanan prasmanan udah wajib lah ya, karena makan prasmanan semua orang harus makan gitu. Iya. Nah, terus prasmanan, makanan pinggirannya itu harus ada apa namanya, kalau kata mbak-mbak Weoma itu apa namanya, tenda-tendaannya, tenan-tenannya. Ya. Kalau tenan-tenannya itu harus ada siomay. Siomay itu enak banget. Tapi siomaynya nggak mau siomay yang ikan tenggiri yang kecil gitu loh. Jadi siomaynya yang gede, yang atasnya ada wortel. Itu namanya dimsum. Enggak, kalau dimsum itu banyak, ada hakau, ada apa, ada ceker ayam, iya ada bakso. Nah, ini yang siomaynya. Kayak pangsit itu kan? Iya, tapi siomaynya tuh gede, nggak kecil, dan bumbunya bukan bumbu apa namanya, kacang. Tapi ini ya. Saus atau bumbunya bumbu ini, bumbu yang cabe. Itu kayak dimsum ayam. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus di tenan-tenannya Ucil juga mau. Halo Bunda Rizka Vivriani. Itu tahu siapa Bunda Eka? Oh, ganti nama? Enggak tahu, tanya aja tuh, fotonya sih Bunda Eka ya. Oh, Bunda Eka. Tapi ya halo. Tapi nggak pernah kepiting apa maksudnya? Tapi nggak pernah kepiting Ucil. Bot. But. Duh, ya nggak tahu deh. Dia pernah makan sup asparagus maksudnya. Oh, ya. Tapi nih ya, kalau di tenan-tenan itu kambing guling udah harus ada. Kenapa sih? Tapi orang-orang yang nikahnya, orang-orang pasti nyarinya itu. Orang-orang nikahnya ada kambing guling, beruntunglah kalian karena kita nggak pernah memburu kambing guling. Kalau nggak kambing guling, sate ayam biasanya. Aku nggak suka makanan pinggiran tuh ada sate ayam, kalau nggak kambing guling. Terus abis itu ya, nggak pernah isi kepiting, asparagusnya polosan doang. Asparagus itu isi bukan kepiting yang kepiting satuan gitu. Bukan, daging kepiting. Daging kepitingnya tuh udah disuir-suir. Terus abis itu dia pakai jagung. Kadang ada telurnya juga. Kadang ada sayurnya juga yang namanya asparagus. Kacang polong. Bukan kacang polong. Sayur ada asparagus tuh punya nama sayurnya asparagus. Iya, nama sayur tuh asparagus. Iya, bukan kacang polong. Coba kita searching ya, Wak. Beda dong, kacang polong sama asparagus. Beda tuh. Sup asparagus. Kamu ini nggak percayaan memang ya? Enggak, bukan nggak percayaan, tapi pengen lihat bentukannya tuh kayak gimana. Lucu kalian. Iya, lagi nih nggak percaya banget di asparagus. Iya, enak banget. Ada suiran ayamnya juga. Kadang-kadang ada suiran ayam. Kalau cream soup itu dia itu nggak sebening asparagus. Iya. Kalau cream soup itu kayak misalkan yang di fast food gitu kan, cream soup itu kan cuman kayak cream soup ada bumbunya gitu kan, dia itu kan. Tapi asparagus adalah ya nggak percaya bang, asparagus kayak bambu gitu sih. Kayak kacang panjang. Enggak kacang panjang, beda. Kayak gini. Iya, itu asparagus namanya. Itu sayur asparagus. Ini kalau dimakan nggak keras? Kan udah ditim. Oh. Gitu, asparagus. Nah, terus kalau makan asparagus tuh bukannya bagus.
Nggak ada Pak Agus di sini, nggak bisa ngejokesnya, nggak masuk. Ya Ya. udah lanjutin. Nah, terus habis itu makanan pinggiran tuh biasanya pasta. Pasta tuh pasti banyak yang mau. Pastainya apa? Pasta. Pasta. Pasta, Pasta. pasta kan biasanya tuh ada yang fettuccine, ada Oh, spaghetti. fettuccine sama fettuccine spaghetti Aku sama seringan punya fusilli. lasagna. Nah, ya juga ada sih Lu enak rasanya. banget. Bener. Please dong yang mau nikahan undang aku Bener, datang. boleh aku banget. masukin amplop kok, tenang aja. Terus aku juga mau dessertnya itu ada Aku mau lava lava cake. cake. Itu enak tuh lava cake tuh. Terus juga kalau misalkan dessert itu bakpao. Bakpao enak. Nggak enak. Enak bakpao isi daging bakpao gitu itu ya. kenyang tau kalau dimakan. Enggak ah, itu Kenyang. buat akhir. Terus habis itu es podeng. Es podeng. Es podeng. Es podeng. Es podeng. Terus habis itu es potong untuk es potong. Emang ada es potong di kondangan kagak ada. Nah, di kondangan Ucil mau ada es di potong. Lah, kita nggak boleh dong. Kita harus adil dong ya. Saya maunya es potong. Oke ya. Gitu. Tahu nggak sih aku tuh sampai punya nomor-nomor abang-abang tukang tempe, tukang bakso Malang gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita nikahan gitu, misalkan rezekinya banyak ya. Jadi nanti pengen manggilin gitu loh. Tapi jarang banget ya kalau kondangan itu ada pempek ya. Sering kalau di tempatnya kita. Enggak, Maksudnya aku nggak saudara ada. kita sering banget makan pempek. Enak tahu. Terus kalau misalkan pempek itu kayaknya lebih ke apa namanya? Ke appetizer biasanya ya. Tapi banyak kan orang-orang tuh nggak mau makan tengah dulu, tapi ada preference orang-orang yang bilang makan tengah dulu, nanti baru Enggak. makan pinggir-pinggirnya. Aku malah makan pinggir-pinggirnya dulu, soalnya kalau misalkan makannya langsung makan tengah kenyang. Kalau makanan pinggiran cepet habis, bener. Kalau gimana makanan pinggiran tuh lebih banyak, jadi orang nih baru juga datang gitu ya, langsung ngantri di sebelahnya tenannya. Jadi Iya. ngeliatin di depan, udah boleh makan, kita langsung ambil. Enggak, kalau aku iya sih sama aku sambil ngambilin sambil nunggu antrian salamannya masih panjang apa enggak? Iya, Ya benar. kan? Ini jadi pengen kondangan. Tapi kalau misalkan teman-teman Ucil kan belum ada yang nikah nih kan. Nah, jadi yang nikah-nikah ke kondangan-kondangan itu biasanya teman-teman ayahnya Ucil sama ibunya Ucil. Kalau kita karena cowoknya kita tuh umurnya jauh di atas kita ya, jadi banyak yang udah nikah, jadi kita sering diundang. Oh, iya. Tapi ya gitu ya, kalau misalkan makanan-makanan yang di prasmanan tuh agak basic menurutnya Ucil. Jadi cuman begitu-begitu aja. Iya. Tinggal paling perkara bumbunya doang beda gitu. Ini tuh kan ada Pak Agus, dibilang ada di Pak Agus tadi. Oh, ada Pak Tuh, Agus komen ya. gak dibaca, woy. Bapak ngapa tolong dong anuin itunya, apa kita sendiri yang itu? Enggak dong ya. Tahu nggak kalau makan di Laptopnya aja gedung ngasih bawa ke sini. Maruk yang makannya ya, curcol, anuin apa Pak Anugrah? Curcol. Curcol, hongke apa hongke? Hongke. Aduh, saya udah pikirin itu sebenarnya jokesnya ya. Aduh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kaget. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, Agus. itu ngomongin makanan tuh lagi kondangan ya. Iya, kenapa? Ya itu kalau di gedung di kayak modelan di apa tuh? Di gedung-gedung kayak Kenapa? modelan kayak istana nelayan apa gimana gitu ya. Itu setahu saya tuh makanannya pada maruk gitu. Oh, memang. Oh, enggak semua, enggak cuma Iya di sih, gedung nggak aja, semua semuanya juga begitu. Emang Karena makan gratis kalau siapa Nah, lagi yang nggak Nah, mau. Icil nih biasa. Halo. Halo, iya Pak biasanya juga Agus. begitu, Cil. Ada makan brok aja langsung, Bang. Iya, karena pada ngambil makanan, apalagi kalau misalkan makanan tengahnya enak, makanan pinggirannya enak, jadi Iya. semuanya langsung tuh. Tapi kalau menurut kita ya, misalkan nanti kita juga nikah gitu kan ya. Menurut kita kalau misalkan orang makannya pada banyak, kita malah seneng sih. Maksudnya makannya mendingan habis daripada sisa. Udah gitu. Karena kadang-kadang tuh yang orang omongin ketika habis datang kondangan adalah makanannya. Benar. Pokoknya nanti Udah kalau gitu, misalkan udah makannya ngerasain sambil pada kondangan ya. berdiri lagi. Apa? Makannya pada berdiri. Ya itu Oh, namanya iya. standing party Pak Agus. Jadi kenapa kita nggak duduk? Karena kita mau keliling-keliling gitu. Bagus kalau makanannya sambil di kolam renang nanti perutnya sakit, Pak Agus. Ikan biar ala orang Ya honeymoon nggak kan, apa-apa. kan Bukan nggak orang bagus itu. honeymoon, kan kondangan doang ya. Secara kesehatan nggak Bunda bagus Miftah. makan sambil berdiri. Iya, karena saking ramenya biasanya jadi berdiri. Bagus. Tapi emang rata-rata ya, maksudnya kayak temen kita tuh kebanyakan temen-temen kita yang nikah itu mereka itu pada di kayak garden party gitu loh. Jadi outdoor kebanyakan ya. Jadi apa sih namanya, jarang banget kita tuh kondangan yang ada tempat duduknya.
Iya benar. Jadi kayak ya udah berdiri aja gitu makannya, ngeriung apa sih namanya? Bukan ngeriung. Jadi si pengantinnya teh kagak duduk doang gitu loh. Jadi dia juga ngiter Iya gitu. berdiri kan. Iya. Jadi ya begitu. Kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kalau kondangannya, misalkan ada beberapa orang yang kondangannya di apa namanya di teras rumah ya. Nah itu kan bangkunya pasti sangat-sangat Pas-pasan. pas-pasan ya. Di depan itu pasti banyak banget pedagang-pedagang di depan kondangan, nggak tahu Iya. kenapa ya. Itu memang kutukannya kayaknya ya. Jadi mereka tuh ada di depan kondangan. Heeh. Pertama jalanan macet. Kedua kita pasti berdirinya di sebelah-sebelah mereka Dan kalau udah rame banget. ngantrinya juga bingung. Ngantrinya edan ya. Heeh, bener. Mau Bener. parkir susah biasanya gitu. Benar ya. Tapi sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang baru nikah nih ya. Banyakan tuh sekarang garden party atau enggak pergi ke Bali tuh. Biasanya di Bali tuh juga ada yang kondangan-kondangan yang semi-semi pantai view-nya. Kayak gitu-gitu Kalau Ucil sekarang. maunya nikahnya nanti gimana? Aku Iya. sedikasihnya aja sebenarnya. Tapi ya kan biasanya kalau Ucil cowok sih. Soalnya biasanya kalau perempuan itu ada pernikahan impiannya. Oh iya ada. Maksudnya Kalau kalau Ucil misalkan nggak punya dong, maksudnya pengennya tuh kayak gimana gitu. Ucil sebenarnya Apa nggak punya pengennya di bawah air terjun gitu atau kayak Di Curug ya, semi-semi di Curug. hutan. Iya, Di Curug. siapa tahu pengen Kalau nggak gitu. di kantor aja apa di bawah tuh. Ya kan kita pakai gelar tikar aja makan prasmanannya ngambil tiket dulu. Jangan bisa. dong. Jangan dong. Nah kalau Ucil sebenarnya Ucil nggak Oh ya mikirin. jangan lupa tap ya biar bayarnya cuma-cuma. Waduh. Ya Anda ini bikin saya ketawa loh ya. Kalau dipikir-pikir nih ya, nanti kita kalau misalkan nikahan kan catering sekarang harganya mahal ya. Maksudnya kayak Kita pakai kantin buffet gitu bawah. kan berapa ratus ribu gitu kan. Nah, kita pakai catering bawah aja. Kita bayarnya pakai ID card Pakai ID kita. card. Tapi kan minimal 10.000 doang. Iya minimal 10.000 Tapi kita kan ambil nggak berapa ngomong. piring kan? Nggak ngomong berapa piring kan? Iya. Nah, iya nggak ngomong berapa piring. Ini namanya ya kita ini menjerumuskan perusahaan kita sendiri ya. Bisa nggak? Jangan aneh-aneh. Ya. Nah, jadi kalau Ucil impian pernikahannya di Sebenarnya mana? nggak ada. Kalau cowok tuh mikirnya ya udah yang penting nikah. Emang iya ya. Yang penting itu momennya, bukan di mananya tapi sama siapanya. Tapi kita emang cowok gitu juga sama sih kayak gitu. Kalau kita tuh ada impian dan kita tuh nggak mau nikah di gedung. Kita Kenapa? pengennya garden. Iya sih, ada beberapa orang yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan dari orang tua, biasanya ekspektasinya buat nikah di gedung. Enggak, kalau untungnya kebetulan orang tua kita dan juga orang tuanya cowoknya kita tuh kayak ya udah terserah kalian aja sih gitu. Kalau Terserah. misalkan mamanya Ucil tuh kadang biasanya nih ya, ada beberapa orang tua juga yang nyarinya gengsi. Oh, untungnya Karena kan apalagi kalau banyak misalkan saudara ya, banyak temen-temennya ya. yang diundang itu kan saudara, teman-teman. Iya. Jadi mau melihatkan nih loh, lihat loh anak gue nikahannya gede, Iya. sukses. Gitu biasanya. Ini kenapa jadi dari Padahal- appetizer jadi pernikahan sih? Gak apa-apa. Jadi nanti kita closing statementnya kita bahas lagi appetizer ya. Tapi untungnya ya orang tuanya kita gitu, maksudnya nggak yang kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan pengen nikahnya ya terserah kita gitu lah. Karena kan itu acaranya kamu. Kalau mama aku bilangnya gitu. Benar. Yang penting jangan lupa undang keluarga aja gitu kan. Karena kata mamanya kita ngapain nikah tuh gede-gede gitu kan. Mendingan duitnya itu buat nanti after nikah. After wedding. nikahnya, lebih penting tuh after Iya, nikahnya. jadi Buat kita- kedepannya, buat benar. hidup sebulan ke depannya. Jadi Iya. jangan cuma mikirin heboh-heboh sehari doang. Makanya kita tuh pengen tuh kayak ini kalau misalkan nikah tuh pengennya tuh kayak garden gitu tuh di kebun sebelah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, tapi ngundangnya juga intimate gitu kan. Maksudnya kayak Iya. undangnya deket-deket aja gitu. Benar. Ini tiba-tiba kita mau nikah sama Ucil, astagfirullahaladzim. Bunda Eka Bunda Hidayatul Eka. Laila ini memang agak sedikit extraordinary ya. Kok tiba-tiba bisa mikir ke sana ya? Kita lagi ngomongin pernikahan impian kita loh. Iya. Ujung-ujungnya punya duit buat bayar utang doang. Utang Mana? itu utang Oh ya utang, bener. benar. Makanya sayang kalau misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan gedein sih menurut kita jangan ya. Kalau misalkan pada pinter-pinter nih ya, sekarang WO itu tuh banyak banget tau yang murah. Yang Iya. maksudnya udah all package segini gitu kan ya. Jadi ya udah kalau misalkan emang pengen nikah, kalau Uci juga pengennya kayak intimate doang gitu aja kan. Sebenarnya pengen, cuman Tapi nggak pastinya nggak bisa karena orang tua Ucil punya temen 1.000, boy, banyak banget di mana-mana tuh ya. Iya. Jadi kan pasti mereka tuh ngundang-ngundang tuh. Hmm. Nah karena ngundang-ngundang biasanya kita butuh tempat yang agak gedean. Iya. Kalau tahu nggak sih kalau orang zaman dulu itu ya, mungkin orang tuanya Ucil tuh berpikiran kalau orang tua zaman dulu kalau misalkan kita diceritain mamanya kita ya, itu nikahnya itu kayak bukan nikahnya, acaranya tuh berkali-kali gitu loh. Jadi misalkan akad itu sama resepsi tuh acaranya beda. Mamanya kita tuh gitu, dulu pas nikah tuh akad sama resepsi acaranya beda. Udah gitu ada lagi acara yang namanya ngunduh mantu. Itu tuh cuma ngabisin duit doang. Iya benar. Terus Kalau anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan kayak udah akad tuh sekalian resepsi aja iya terus beres. benar.
Kalau misalkan di tradisinya Ucil, kalau Ucil tuh apa pemberkatan namanya, Iya, pemberkatan pemberkatan. nikah. Biasanya kita ke gereja, terus habis itu setelah itu baru akad sama resepsi sampai malam tuh. Iya. Jadi seharian itu pasti capek banget. Nah, ada beberapa orang juga yang cuma tinggal KUA doang beres. Ada Iya. yang tinggal ke KUA karena KUA tuh murah ya, cuma Iya, berapa? benar. 500.000 ya? Heeh. Kayaknya Ah, masih segitu deh. 600 ribu. 600 deh, cuma 600 udah beres, kelar, udah pulang ke rumah masing-masing. Oh enggak dong ya. Pulang ke rumah orang Ya tuanya apa ngerjain keluarganya ya pulang ke rumahnya masing-masing. Iya, Atau masa benar. mau ngikutin Nah. mengganggu pasangan baru aja. Nah, Orang pasangan baru kan mau ngitungin amplop. bener. Ya bener banget itu tradisi itu ya. Kalau dari situ tuh udah pasti. Tapi kita tuh pernah ya. Jadi saudara kita tuh nikahan kan. Karena mungkin dia udah capek banget, nggak tahu segala macam gimana. Dia sampai misah tidur sama suaminya. Malam pertamanya misah. Yang satu suaminya begadangin di depan gitu kan ya. Istrinya mah tidur di rumah temennya gitu. Terus kita tahu ngapain? Kita bantuin bukain amplop. Ambil satu. Enggak dong. Ya. Oke, oke. Padahal biaya KUA cuma 125.000 doang. Iya, jadi waktu itu kita tuh pernah datang ke WO gitu kebetulan ya kan ya. Memang sebenarnya biaya di KUA itu murah, cuman kayak misalkan overall gitu, dari mulai ngurusin surat-suratnya segala macam itu ya mengeluarkan kurang lebih 500 sampai 600.000 gitu. Oh, KUA gratis katanya Bunda Eka. Ya, menurut Ngana memang fotokopi kagak bayar, Cil. Ya tapi kan fotokopi nggak sampai 600.000. Banyak, maksudnya kayak bayar. Kalau misalkan kita manggil penghulu, kalau tempat kita kan penghulu ya, yang nikahin ke rumah itu tuh bayar. Oh, bayar lagi. Tuh, kalau nikah di rumah 600.000. Kalau misalkan 600.000 nikah di rumah. iya bayar. Nikah di rumah doang 600.000. Enggak, maksudnya bayar penghulunya sama surat-suratnya segala macem. Kan Oh. penghulunya kan butuh transport. Ya, Gitu. tapi 600.000. Mending kita jemput naik motor. 600.000. Ya nggak gitu dong. Penghulu itu jadwalnya padet tahu. Oh iya. Udah ngartis ya. Hmm. Kalau di KUA gratis, kalau misalkan mau murah ya udah ke KUA aja, tapi nggak mungkin segratis itu nggak sih. Pasti kan kalau misalkan nikah Ada tuh biaya administrasi make-upnya, lah seenggaknya iya, ya. pasti ada biaya administrasinya. Maksudnya walaupun gratis ya nggak gratis banget gitu loh. Ya. Oh, Ocil mau nanya, mie instan itu masuknya main course apa appetizer? Appetizer. Nah, kalau menurut Ucil dia bisa masuk main course. Ya gitu. Ya menurut kita mah dua-duanya bisa sih, Cil. Kalau Ada buat jadi stick baru. Nah, tapi kalau misalkan apa biasanya orang-orang Indonesia itu mencampurkan mie instan dengan nasi. Aku. Iya, jadi itu. Kenapa bila bisa dibilang main course itu? Kalau misalkan appetizer kayaknya makanan-makanan kayak risol. Iya. Kayak gitu, Tahu, pastel, tahu. tahu petis, tahu isi. Iya. Sekarang ada namanya tahu pedes, tau nggak tahu pedes? Yang isinya pedas. Iya, jadi isinya pedas terus. Nah, kan. Ya, fix. Nah, kan. Udah. Udah. Nah, terus kalau misalkan tahu-tahu pedas itu 3.000-an harganya, sekarang 2.000. Cuma 2.000. Lebih mahal. Enggak, kalau misalkan biasa tahu Sumedang, Mendingan beli sendiri, bikin sendiri. bisa juga bikin sendiri, Gampang. tapi kadang rasanya nggak enak, rasanya Enak kalau kita bikin enak. kan gitu buat kita sendiri. Iya, makanya Ucil tuh bikin belajar. Ucil tuh sebenarnya suka banget masak, Aku cuman juga suka banget masak. malesnya itu adalah pertama nih, Nyucinya ya, pertama nyucinya, yang kedua beres-beres. orang tuh kalau udah masak ya, kita lama nih masak 1 jam 2 jam, keburu kenyang dulu. Iya, tapi kenapa sih? Itu tuh maksudnya emang kan kata orang tua zaman dulu tuh gitu ya, kalau misalkan orang yang masak pasti dia tuh merasa kenyang. Tapi maksudnya emang merasa kayak gitu. Iya, Kenapa iya, ya? ya. Jadi nggak Kenapa tahu emang dari dulu ya, Kak. Apalagi kan 3 tahun di dunia tata boga kan. Jadi udah keburu masak nih. Iya. Kelar masak. Nih, hidangin, dia cobain, udah kelar. Kita bawa pulang. Udah gitu dong. Jadi kita nggak makan. Iya, gak tahu gitu juga sama gitu tuh kalau misalkan bikin sesuatu. Kalau kita tuh jarang banget masak masakan berat. Jadi kita tuh lebih sukanya kayak Dessert ya. pastry, Pastry. bikin roti atau bikin kue atau kayak tadi bikin appetizer. Kita suka kayak bikin risol, tahu isi segala macam. Kita lebih suka yang kayak gitu-gitu dibanding sama makanan-makanan kayak misalkan kayak bikin soto atau bikin bikin kayak rendang gitu-gitu tuh kita jarang. Lebih seringnya makanan-makanan kayak cemilan-cemilan gitu. Tapi sebenarnya ya di Indonesia itu khususnya kayak orang-orang kayak kita lah ya, orang-orang kayak aku nggak tahu, aku juga tidak bisa menyamaratakan diri aku dengan kalian pastinya ya. Jarang banget kita itu ngikutin makan yang kalau misalkan orang-orang western itu kan pasti banget tuh mereka tuh appetizer dulu, main course, Oh, iya, habis iya. itu tuh dessert. Bener, Kalau bener. kita tuh kayak
ya udah sesuai mood aja. Kalau misalkan pengen makannya es krim dulu, makan es krim dulu gue gitu. Iya benar. Dan kalau misalkan kayak makanan-makanan di restoran-restoran Indonesia ya, maksudnya bukan yang fine dining itu, maksudnya restoran-restoran yang biasa gitu loh, restoran rumahan atau restoran-restoran yang kayak gitulah, mereka juga nyajiinnya tuh sesuai sama pesanan kita aja gitu, yang lebih cepat, yang nyampenya tuh yang mana ya udah. Tapi ada beberapa fine dining yang memang menunya juga dipisah-pisah gitu ya. Iya. Appetizer, main course, dessert. Kalau kita memang pesannya main course ya udah main course. Iya. Kalau misalkan kita pesannya appetizer ya pasti datangnya appetizer. Misalkan ada appetizer, main course, dessert. Mereka bisa mereka tuh bakal hidanginnya satu-satu. Nah, jadi kalau misalkan kita pesannya satu doang, main course doang, ya udah dikasihnya main course doang. Iya, kadang-kadang misalkan kayak kemarin lagi kita tuh makan gitu kan salah satu restoran gitu lah ya. Misalkan kita tuh mesen sebenarnya dari mulai dessert, main course dan juga appetizer. Tahu nggak ya datang bulan apa? Dessertnya Karena dessert itu biasanya bikinnya cepet. Iya, bikinnya cepat atau enggak udah di stok. Kalau nggak udah selesai. Karena gitu biasanya kan. kalau kayak misalkan contoh nih ya, apa namanya cupcake itu kan sudah ada, tanpa perlu di bake lagi. Jadi mereka tuh preparationnya pagi biasanya. Benar. Tinggal dikasih. Iya kayak gitu. Makanya kalau misalkan di Indonesia tuh jarang banget yang kayak apa sih mikirin makannya appetizernya dulu. Paling cuma satu atau dua yang memang benar-benar berkonsep. Iya, berkonsep. Kayak waktu itu tuh yang ada di mana ya? Yang ada di Jakarta Selatan kalau nggak salah, di Kemang ya. Banyak ya. Dia itu ada makanan yang seasonal. Ngerti gak? Enggak. Jadi seasonal itu adalah makanan-makanan misalkan di hari ini, di minggu ini. Oh, makanannya tuh ini. Dia gitu. temanya itu space, misalkan space. Dia benar-benar bakal ngehidangin semua makanan dalam bentuk space, tapi itu makanan. Jadi misalkan nih appetizernya dikasih nih, misalkan ada roket sama ada bulan. Aku tahu. Ketika kita coba ternyata bolu. Itu aku mau mau booking itu susah banget tau. Nah itu karena selalu rame, selalu penuh, plus juga mereka kan konsepnya berbeda banget nih sama yang restoran-restoran lain. Iya. Jadi pada penasaran mau cobain. Padahal ekspektasi orang tuh berpikiran makanannya tuh dikit-dikit katanya bakalan yang namanya nggak kenyang ya. Tapi ternyata di sana tuh sajian makanannya tuh banyak. Dan aku tuh pernah nanya ya kan mau bookingnya itu berapa lama? 2 bulan nunggunya. Iya, terus dia tuh agak mahal. Dia itu bisa kisaran 1 jutaan ya. Bukan sampai 3 juta. Bisa 3 juta makan ya. Itu pecel lele udah sampai 1 bulan bisa itu. Bukan, itu kamu bisa buka warung pecel lele. Bisa bukan, juga. Naruh saham di warung pecel lele. Bukan pecel lele. Warmindo. Warmindo bisa. Warung, naruh saham di pecel lele juga bisa itu kita ya. Kalau makan sekali doang ya. Apalagi kalau makannya berdua kan kita mesti bayarnya 2 kali dong. Benar. Berarti 6 juta dong. Enggak, 3 juta tuh berdua. Oh, 3 juta berdua. Ya, jadi bookingnya itu kayak satu meja gitu loh. Oh. Gitu. Siapa tahu nanti mau nunang pacarnya gitu kan. Nah, tapi itu salah satu restoran yang berkonsep. Jadi memang dari appetizer, main course, dessert, mereka tuh ada alurnya. Benar, gitu. Tapi emang sih ada beberapa tempat makan yang kayak gitu juga. Ada juga kok ada di mall-mall gitu kan ya. Cuman emang harganya biasanya kayak gitu agak-agak pricey. Iya, agak pricey. Dan juga kalau memang kita nih biasanya orang-orang Indonesia makan ke restoran udah maunya pasti kenyang aja. Iya. Gak peduli yang namanya itu appetizer, dessert, main course, udah yang penting gue makan gue kenyang. Kalau gitu. aku sih lebih mikirinnya ke main course sama ini aja sih. Aku lebih seringnya mikirin main course sama dessertnya aja. Iya benar, aku juga. Karena kalau misalkan makanan main course kan berat, itu kan nanti mulut agak bau ya, say. Jadi aku pasti langsung mesennya dessertnya kayak ice cream, waffle or something lah. Tapi enak gitu. Sih kalau misalkan diakhiri dengan yang manis-manis ya. Benar. Karena perut itu mau sekenyang apapun pasti ada satu perut lagi yang bisa ngenampung dessert. Iya, kok gitu ya? Sumpah aku tuh pernah yang makan di restoran. Tom Yum tuh dari mana ya? Tom Yum itu Thailand. Nah, aku pernah makan di restoran Thailand ya. Mungkin karena aku kurang suka sama Tom Yumnya, sebenarnya enak kuahnya. Cuman mie-nya, tekstur mie-nya tuh aku kurang suka. Itu nggak tahu kerasnya tuh begah banget. Tapi abis itu kan kayak pengen makan yang manis ya. Tapi tuh waffle kemakan sama gue sampai habis. Iya kan, jadi maksudnya ada stomach tambahan lagi. Iya, tapi maksudnya mungkin karena seleranya tuh beda ya. Kan kalau misalkan habis makan yang asin kagak kemakan, tapi kalau makanan manis habis gitu. Jadi kalau misalkan kita sendiri ya, appetizer itu tuh jarang banget mesen appetizer, maksudnya kayak dimakannya tuh di awal gitu kan. Tadi appetizer tuh makanan nasi-nasinya kadang-kadang juga kita nggak peduli amat nggak sih? Benar. Kayak ini appetizer, main course udah makan aja lah. Jadi kayak mesen appetizer ya udah, maksudnya dicampurin sama main course-nya aja. Misalkan mesennya ada main course-nya nasi gitu ya. Appetizer-nya ada tempe ataupun tahu. Kita pasti pakai juga itu buat makan. Benar, pakai buat makan. Benar banget iya. Kayak gitu.
Jadi buat nambah-nambah biasanya kan apalagi kalau makan nasi itu misalkan nasi, daging sama sayur-sayuran kurang afdol rasanya kalau ada yang garing-garing. Benar. Biasanya tuh harus butuh garing-garing. Kalau Ucil sendiri, Ucil suka banget garing-garing tuh kalau nggak kerupuk, ciki, makan nasi pakai ciki juga Aneh bisa. tahu kalau kerupuk sih masih masuk nggak sih? Bener, makan ciki pakai nasi tuh enak. Ya, Kak Ucil tuh kalau makan nasi ya, itu cikinya 1 bungkus guys. Emang anak micin dia. Nah iya, tapi kan enak. Maksudnya itu selera Ucil gitu. Iya, aku tuh pernah makan di salah satu tempat makan kayak restoran gitu di daerah Seno. Ceritanya aku tuh mesen yang namanya chicken wings. Chicken wings itu tuh udah pasti kayak semua restoran tuh paling basic banget tuh makanan yang aneh-aneh rasanya tuh chicken wings kan. Iya. Rasanya biasanya kan kalau tempat-tempat makan gitu kan ada yang kayak rasanya tuh aneh gitu, namanya apalah gitu kan ya. Nah, restoran itu yang aneh tuh namanya chicken wings kan. Pas kaget tau gak? Aku tuh kaget banget pas datang-datang itu. Karena mirip sama kaki kodok. Kaki kodok? Iya. Kaki kodok? Iya, mirip sama kaki kodok. Ya kan gue panik ya, jadi kan gue panggil mbak-mbaknya. Ternyata memang aku baru pertama kali ke tempat makan itu. Karena itu doang yang gak rame gitu parkirannya. Tanya sama mbak-mbaknya, oh iya Kak, memang di sini itu chicken wingsnya itu terkenalnya karena beda sama tempat yang lain. Karena memang chicken wingsnya itu miripnya sama kaki kodok gitu. Tapi rasanya enak. Enak. Terus gue takut Pricey. Enggak sih, dia maksudnya kayak masih di bawah 70 ribuan dan itu pricey nggak sih? Tapi banyak. Oh banyak. Banyak isinya, nggak cuma 3 biji. Makanya itu kayak kenapa kayak kaki kodok karena kecil-kecil tapi banyak. Oh. Kamu kayak tahu wing yang disebutkan. Kan, untung belum kamu sebut. Ya. Si WS itu kan, itu kan mahal kan, tapi enak, tapi emang gede-gede. Nah kalau yang ini dia banyak, tapi kecil-kecil, makanya kayak kaki kodok kalau kita bilang. Gitu. Kamu datang deh ke situ, enak. Itu di Seno ya? Seno. Agak jauh ya kalau dari sini ya? Deket. Masa? Ya tiba-tiba apa Bun? Oh dia tiba-tiba nanya. Tahu nggak ini orang lagi podcast? Lu nanya-nanya aja bulu mata. Kagak Bun, ini gua aja kagak make, males. Nah kita lanjut lagi ya, soal appetizer. Oke. Nah jadi kalau misalkan soal appetizer nih, biasanya appetizer itu kalau di luar negeri sama di Indonesia beda ya. Kalau di luar negeri itu biasanya pancake itu dessert apa appetizer? Di luar negeri? Luar negeri. Dessert ya? Dessert ya? Kalau misalkan kayak roti bagel gitu appetizer dong? Appetizer. Kayak croissant. Iya. Ya itu appetizer kan? Ya. Ini udah bulenya beneran, kebetulan kita kedatangan Bapak mau dari kesini, jangan nanti kamu dimarahin ya. Dari Los Angeles. Oh. Iya. Shime. I'm from Lenteng Agung. Oh, Shime. Yeah, bro. Hey bro, what's up bro? Tanya dong, bro, kalau appetizer makannya apa gitu? What do you eat at appetizer? I'm eating Lebih kayak ngeden ya itu ya. Bukan menjawab tapi lebih kayak ngeden ya. Serang balado. Terong balado sekarang tuh appetizer ya? Appetizer dia. Kalau di luar negeri memang appetizer. Oh gitu. Aku baru tahu luar negeri tuh ada terong. Ada terong. Dia juga ada timun juga ada terong masa. Tapi kalau misalnya ada. Emang dikata terong peredarannya cuma di Asia. Nggak tahu, soalnya nggak pernah keluar negeri. Iya, maksudnya di luar juga ada terong gitu. Tapi mereka tuh lebih banyak pakainya pickles biasanya. Iya, pickles tuh aku suka. Pickles Rasanya itu kayak dipakai agak-agak di asam gitu. salah satu fast food juga. Kalau burgernya pakai pickles biasanya. Yang M. Iya. Udah nggak usah disebutin. Yang ada C-nya. Tapi kebalikannya orang Asia nggak suka pickle. Orang Asia nggak terlalu suka. Emang iya. Iya, pickles itu rasanya asem. Emang asem. Iya. Kalau di McD itu ada bukan Apa? itu nama teman. Oh iya benar. Make ini ya? Iya. Boleh nggak jangan ditambahin lagi tuh ya? Astagfirullahaladzim. Make nanti bayar ke aku ya. Aduh. Kalau orang Indonesia tuh lebih suka timun. Masuk ke timun. Lebih prefer timun daripada Timun pickles. tuh rasanya pahit. Oke kita lanjut ya. Timun sejak kapan pahit? Apa mungkin waktu itu kita makannya pahit kali ya? Mungkin karena timunnya itu digabung sama kulit timunnya. Emang kulit timunnya itu pahit. Usia timunnya terlalu tua. Tahu ya. kita tahu usia timun dari mananya? Warna. Dari warnanya yang terlalu Kok nanya? Emang bisa jawab timunnya, kocak. Oh berarti si Orang timun itu tuh. punya tanggal lahir ya? Ada memang dia ada sertifikat timun dia. Oh akte. Akte timun namanya.
Ada kocak juga ya. Saya obrak-abrik nih bentar lagi ya. Akte timun. Akti. Tuh, timun itu buat obati darah tinggi nggak sih? Ya, aku darahnya darah rendah. Aku nggak tahu. Bisa ya? Nanti kalau minum itu aku tambah Oh, jadi jus. Nanti aku tambah darah rendah gimana? Kalau jus-jus buah-buah itu masuknya dessert apa appetizer? Bisa. Misalkan nih ya, misalkan kalau jus buah itu kan gak jauh-jauh dari mangga apa segala macam kan. Strawberry aku Tapi jus-jusnya tuh sayur. Kayak misalkan bayam, terus habis itu wortel, tomat. Terong Belanda tuh buah apa sayur? Terong Belanda itu Belanda. sayur. Sayur. Pisang. Pisang tuh sayur emangnya? Pisang itu buah. Brokoli. Brokoli sayur. Iya. Ya maksudnya kenapa? Kalau misalkan Kalau sayur? misalkan jus-jusnya sayur, masuknya appetizer apa masuknya tetap ke dessert? Appetizer lah. Kenapa? Emang apa yang membedakan jus untuk appetizer sama jus untuk dessert? Kayaknya appetizer, kayaknya dessert sih. Enggak dong. Kenapa? Karena Why? kalau sayur itu kan untuk disantap. Tapi kalau dessert itu untuk hidangan pemanis setelah makan. Berarti appetizer dong. Ya appetizer kan tadi saya. Oh iya, Bapak ngomong appetizer ya, Pak? Appetizer. Akhirnya kita obrak-abrik bentar lagi. Dan berarti yang benar emang sebenarnya apa? Appetizer apa? Nggak tahu, saya nanya kan. Oh, kira Saya tuh. kan lempar ini. Iya, kalau misalkan menurut Ucil tuh appetizer. Kalau rujak masuknya appetizer apa dessert? Dessert dong, kan ini penyegar. Hidangan pemanis. Karena ada manisnya. Enggak juga, karena Ya karena banyak buah dah itu. Kalau misalkan rujak ini kan buah-buahan, tapi itu ada satu namanya kayak bumbu asemnya apa asinnya, tahu nggak? Yang warna merah. itu asin dong, asin pedas. Nah, itu appetizer apa dessert? Apaan itu bumbu asin itu? Maksud bukan bumbunya, tapi si buah-buahnya itu. Si buah-buahnya. Iya. Kalau Berantem dah misalkan kalian. kalau misalkan sayurnya tapi pakai bumbu rujak, tapi bukan pakai buah, pakai sayur. Sayur. Kayak gado-gado. Beda lagi ya, itu kayak gitu masuknya appetizer. Appetizer. Oh iya benar-benar. Iya benar, gado-gado tuh masuknya appetizer loh. Appetizer. Appetizer. Karena dilihatnya dari apa bentuknya itu sayuran kah atau buah? Oh. Karena kebanyakan- Bukan lihat dari si sausnya itu apa. Oh gitu. Kecuali minuman. Jadi kita panggil aja langsung ya, Chef Arnold, silahkan. Ya. Ini Bu Vita memang join aja ya Tuh, dia ya. Cil pernah coba rujak cingur nggak? Nah, Rujak cingur tuh apa? Rujak cingur itu dia kayak rujak. Rujaknya ditumbuk. Itu mah rujak bubet, salah. Rujak Ada yang cingur pernah apa? nyobain rujak cingur nggak? Pernah makan Dari tahu Surab- petis nggak? Tahu petis tahu. Nah itu kayak gitu bumbunya. Rujak Tapi- cingur. Iya rujak. Dia tuh apa sih Oh. namanya cingur itu apa artinya? Apa sih? Dia tuh pokoknya bagian dari sapi juga. Rujak cingur. Iya, dari Surabaya, dari sapi. Nah, maksudnya kayak dari kikil gitu. Bumbunya apa? Bumbunya tuh bumbu Beda, petis. Oh, bumbu petis. Kalau makan tahu petis ya itu bumbunya. Tapi kalau rujak cingur itu buah-buahan. Buah-buahan. Oh. Tuh rujak cingur itu tuh dari kepala sapi. Berarti di dalam rujaknya ada kepala sapi. Berarti beda-beda. Gak gitu dong, maksudnya bagiannya. Namanya. Dari Ini maksudnya cuma nama Ini kan doang. di Surabaya nih dibilang tuh. Di Surabaya. Iya, di berarti Surabaya. beda-beda setiap tempat. Oh. Kan ada- Di sini juga. ada juga nggak sih yang di Bogor itu namanya rujak apa? Yang pakai kikil? Emang rujak pakai kikil? Ada itu, Saya ada. saya juga nggak tahu. Masa Mohon maaf nggak banget tahu ya. sih? Saya nggak tahu loh. Ini rujak cingur itu maksudnya jadi ada kepala sapinya di dalam situnya. Enggak, maksudnya tempat bagiannya tuh Iya, bagiannya iya. pakai kepala sapi. Belum pernah coba karena jujur kalau misalkan masalah rujak merujak ya, jarang banget rujak merujak. Rujak pun nggak suka yang kayak apa namanya tuh mangga muda. Kenapa enak? Nggak sukanya mangga harum manis. Kalau mangga muda itu terlalu asam. Mangga harum manis tuh nggak bisa dipakai rujak dong, aneh. Iya, maksudnya nggak suka mangga yang kalau misalkan masih muda, mangga muda tuh nggak suka. Jadi kalau misalkan ngerujak itu biasanya cuma makan jambu air Iya. sama bengkoang. Udah. Nggak suka makan yang lain. Kalau misalkan rujak itu kan ada mangga mudanya biasanya. Aku sukanya kan. kedongdong. Sama nanas. Kalau nanas suka. Nanas enak banget. Nanas manis. Ada yang asam tau nanas. Ada. Boleh kita lanjut Kamu lagi? kalau pengen nanas yang enak tau nggak di mana? Di mana? Aduh lupa lagi namanya di mana. Tapi dia enak. Subang. Kamu tuh Subang nggak? Subang itu Jawa NTB ya? Barat. Ih, Jawa Barat Subang. Oh beda ya? Geografi saya kan jelek ya? Anda kok nanya-nanya? Kok Anda nanya sama saya? Geografi saya jelek. Tahu gak sih di Subang itu nanasnya itu tuh gede-gede banget, itu enak-enak banget. Manis banget. Orang yang suka nanas pasti suka tuh. Tapi di bawah terik matahari. Apanya? Nanas. Panas. Oh iya. Capek ya. Oh, Good. ini kenapa jadi ngobrol mereka? Iya, kenapa kalian berdua jadi ngobrol?
abis ini kan kalian ada segmen sendiri. Iya, abis ini Aduh. aja. Kita masih ada waktu lagi. Kita Benar. kamu tadi mau nanya apa, Ucil? Aku lupa. Yang mana? Tadi yang kau gitu-gitu kamu pengen nanya kan? Apa Gimana? nanya apa? Tadi ya sebelum ngomongin rujak cingur. Rujak cingur. Ah tuh kan pasti dia lupa. Tahu Yang gitu? mana ya? Iya yang tadi. Yang mana? Tadi tuh kamu mau ngomong tapi nggak jadi gara-gara ngomongin rujak cingur. Ya udahlah, nggak usah, skip Ah, aja. ya udah ya, kita lanjut lagi Oke, ya. lanjut lagi apa? Ada Bunde. Wassalamualaikum warahmatullahi Bunda, kenapa foto? wabarakatuh. Itu foto siapa, Bunda? Itu foto artis mana lagi, Bunde? Itu kayak foto pemeran film horor ya? Iya, tuh siapa ya? Pulang aku nih. Enggak dong, kan kita nggak ngeliat partisipannya, Bundew. Kalau sate, appetizer atau main course? Sate Ayam. Main Sate course. kambing. Main course. main course. Wah. Karena sate itu ada kandungan proteinnya dari ayamnya. Terus Karbonya dari dia ada karbohidratnya dari. nasi atau lontong. Tapi kalau makan sate nggak makan lontong sama nasi? Makan satenya doang. Iya. Appetizer emang dia? Lapar. Lapar itu namanya. Nggak, namanya mahal kalau nggak pakai nasi ya, nggak kenyang soalnya. Iya, aku kalau makan sate nggak suka pakai nasi, aneh. Makan sate berapa tusuk emang? 10. Ah, kan? Itu juga Anda nggak coba habis. makan 20. Itu kenyang banget. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Nah, kan Satu sate Oh, tujuh emang. tusuk, satu sate susu susuk, susu sate susu susuk. apa sih? Apa sih? Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate. Satu sate susu susuk. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate Sampai susuk Uci ya. pernah makan kupang nggak? Bukannya Kupang itu daerah di Manado ya? Kupang itu apa yang ini ya, yang kue-kue itu ya. Oh, enggak, Kupang itu yang gini ya? Itu kepang jedak nih ya. Bisa yang bener gak? Orang lagi nanya. Ih, nggak tahu Kupang itu apa? Kupang tuh apa? Kupang itu ada nama makanan lagi, kupang. Cingur bahasa Sundanya cungur. Cungur tuh mulut. Congor. Iya itu, Mas Cungur itu kasar dong. Emang cungur itu bahasa halusnya? Iya. Oh gitu. Lontong kupang tuh gimana Bunda Eka? Lontong kupang. Jadi lontongnya gitu. Kamu bentuknya doyan, begitu-begitu. doyan ini nggak sih? Kamu tahu bubur Manado nggak? Enggak. Iya. Bedanya apa sama bubur Indo yang biasa di Betawi? Jadi kalau misalkan bubur Manado tuh dia pakai ikan asin. Terus iya, terus ya kan bubur Manado kayak gitu kan ya? Pakai ikan ya? Pakai jagung, pakai ikan. Pakai ikan roa-roa bukan? Ya. Oh. Jadi rata-rata mereka itu kalau misalkan Sambal roa ya? rata-rata mereka orang timur itu mereka tuh makanan utamanya atau pokoknya tuh kebanyakan ikan, ya nggak sih? Ya kan? Apalagi orang Ikan. Manado tuh identiknya dengan makanan-makanan pedas, bener nggak? Orang-orang timur itu nelayan. Itu sejarahnya ya sedikit ya. Jadi Apa kalau tadi orang-orang kamu timur bilang itu, apa? kalau orang Manado itu makanan-makanan main course, appetizer sama dessertnya pedas nggak? Iya, kayak ayam Harus pedes, wuku. ya. Itu identitas mereka. Iya. Kayak Padang dong. Nah, kalau Padang itu lebih ke Santan. gurih, Santan. santan. Iya, kalau Manado itu biasanya apa ikan-ikan roa gitu ya, ikan roa. Sakalang, ikan asap. Ikan asap tuh kayak ikan roa. Ya cuma yang gede gitu. Pokoknya satu utuh gitu. Oh. Kamu kayak tahu, kamu tuh ikan tongkol nggak sih? Sambal Kayak dabu-dabu. gitu. Kamu hati-hati tuh ngomong itu ya. Ikan, Tongkol. iya benar. Sambal dabu-dabu. Itu dari Manado. Potongan apa namanya? Tapi kamu suka nggak makanan Manado? Aku tahu beberapa doang, tapi aku maksudnya nggak kayak yang terlalu interest ke sana gitu Mamaku loh. tuh beberapa hari kemarin tuh lagi suka banget sama masakan-masakan Manado dia. Kalau aku tuh lebih sukanya suka. kalau krecek itu apa? Jogja dong. Jogja. Nah, makanan-makanan Jogja tuh enak loh. Aku suka. Suka Aku yang suka gudeg, makanan gudeg manis. itu kan isinya ada apa gitu? Ada banyak Telur. ada ayam, ada sapi. Ada apa tuh yang Nangka. nangkanya tapi nangka kecap ya? Iya. Wah, itu enak tuh nangka kecap tuh. The best itu gudeg. Aku lebih suka makanan-makanan Sunda. Kalau di Jogja itu gudeg murah lagi, cuma 10.000, 15.000. Tergantung tempatnya. Sunda enaknya makanya di Tapi kalau Sunda itu lebih banyak Itu banyak banget makanan-makanan di yang kayak Bandung. gimana? Setiap sudut pasti ada. Kalau Sunda itu makanannya identiknya dengan Ikan apa? asin. ikan asin. Ikan asin sambal. Oh, kalau sambal pete itu dari mana? Itu mah dari mana? Betawi kayaknya nggak sih? Betawi emang suka makan pete? Iya, orang-orang Betawi itu pada suka pete, jengkol gitu. Oh. Sunda juga sih sebenarnya.
Sunda aku lebih suka makanan Sunda. Soalnya kalau misalkan Sunda tuh kayak misalkan kayak Manado tuh identiknya pedes aja gitu kan. Kalau Sunda tuh kayak ya udah campur aja gitu, pedes manis gurih gitu loh. Enak. Kalau makanan Medan itu sama kayak Manado nggak? Beda ya? Kalau Medan itu makanan-makanan kayak gimana? Medan itu tuh banyak banget dia itu menggunakan bahan-bahan mentah. Contoh? Ikan. Jadi mereka makan ikan ya kayak ikan. Aduh, jadinya ikannya mentah gitu? Mentah. Jadi kayak ikan file. Ya filet sendiri tapi filet sendiri. Terus habis itu dibumbuin kuning. Cuman diungkep doang gitu. Habis itu dimasak. Oh. Jadi dia itu matangnya itu karena bumbu, bukan karena dimasak. Habis itu langsung dimakan. Oh, itu kalau Medan? Medan. Banyak yang kayak gitu juga. Kalau kue putu itu dari mana? Coba tanya sama si Pak Putunya. Nah, Pak Putu, di sini ada Pak Putu nggak? Oke, Google. Menurut Kalau kue Google. putu kayaknya dari ini Banten ya? Nggak Enggak ya? tahu. Dari Jakarta deh kayaknya ya, tapi nggak tahu. Nah, itu kue putu itu salah satu dessert enak juga yang tuh. kayak kue. Astagfirullahaladzim, nggak jadi sebutnya yang hijau itu yang tengahnya ada ininya. Kue ape. Ih, ape mah bukan yang itu dong. Ape mah yang putihnya, yang hijaunya. Kue teteu. Oh, iya ya. Pakai W. Tapi sebenarnya sampai sekarang aku nggak tahu itu nama aslinya tuh namanya tuh. Kue ape setaunya Ucil sih. Itu dari Jawa Timur. Oh, kue ape itu dari Jawa Timur. Itu masuknya. Itu Kue masuknya. ape. Kue putu. Itu Kue masuk. putu. Itu Putu. masuknya appetizer atau dessert? Apa? Kue putu. Manis, dia dessert. Iya ya. Bener. Apalagi kita mau tebak-tebakan lagi, Hah? Tuh, kue tradisional dari Cina. Oh, dari China, kue putu bambu. Dalam kejadian putu diambil sekitar 1630 dari Sawah Mata Jawa Timur. Mungkin itu gara-gara yang buatnya Bapak Putu kali. Bukan dong, ini media bahasa Indonesia. Oh. Terus ada lagi siomay. Siomay itu kan sebenarnya terkenal tuh siomay Bandung ya. Tapi sebenarnya siomay itu tuh dari kayak dimsumnya China, dimsum bener. Cina. Bener. Itu baru benar. Iya. Siomay. Xiaomai. Iya. Ya. Iya, begitu. Jadi sebenarnya siomay itu dari Cina apa dari Bandung? Xiaodre itu adik kecil. Enak pakai ikan lebih gitu dari Bandung. Ah. Ini modifikasi lebih modern. Jadi ada transkripnya beda lagi. Sampul itu namanya siomay. Iya, jadi siomay. Iya. Kan kayak siomay ayam, siomay hakau gitu-gitu ya. Benar. Bedanya tuh cuman apa sih namanya kebanyakan kalau dari Cina itu tuh dia tuh pakai saus yang kayak tadi kata kamu tuh loh, yang saus cabai gitu. Nah ini siapa coba yang ngirimin ya kepanjangan ya kita kayak belajar IPA. Tapi kayaknya karena kita lapar, kayaknya mending kita beli makan dulu deh. Gitu. Aku bawa mie instan. Aku juga mau masak mie instan. Iya, aku bawa mie instan. Jadi nih ya, kita udah kelar juga nih podcastnya. Udah 17.20 bentar lagi. Closing statementnya adalah dari Kakak Ucil. Closing statementnya adalah mari kita makan. Karena saya sudah lapar, pasti Anda juga sudah lapar. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada Bunda Vita mencari bakat. Ya tuh Bunda Miftah kayak kecapean banget, Bun, dari mana Bun? Capek banget itu kayaknya, kelihatan Ada capek deh banget geng, suka aku lucu banget kan, suka aku lucu banget. Bentar dulu, abis ini masih Habis ada jalan acara aku dari lain. Bunda Vita. Habisan Ucil nggak mau jalan. Astaga. Udah. Kalau begitu nanti aja kita jalannya ya Bunda Mita setelah ini ya. Beneran ditagi loh sama Bunda Enggak Miftah loh. dong ya, jauh kita ya. Kalau begitu ya, abis ini masih ada Bunda Vita mencari bakat ya. Dan nanti malam juga bakal ada room yang asli juga bersama Bunda Vita. Dan nanti masih ada quiz show ketiga dari jalur struk belanja. Dari Jadi jangan kita. kemana-mana. Masih stay aja di Zoom Club Sobat Badak sampai jam 9 malam. Kalau begitu, Ucil dan kita harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.